Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Aprita Maulida dari kelompok 3, program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas hukum bisnis yang berjudul Surat Berharga dari dosen pengampu Bapak Abdul Mutali, SEIMH. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan tugas ini, semoga bisa bermanfaat bagi kami. Langsung saja, surat berharga. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat tersebut dialihkan. Dikatakan surat berharga karena surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu. Surat ini dapat diperjualbelikan. Fungsi surat berharga secara umum dibedakan dalam 3. Yang pertama, surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Yang kedua, surat perintah membayar. Yang ketiga, surat pembebasan uang. Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai alat pembayaran, contohnya seperti cek, biljet giro, wesel bayar, atau sebagai alat ukur. Yang kedua ada sebagai alat pemindahan hak tagih. Yang ketiga ada sebagai surat legitimasi. Yang keempat ada surat bukti investasi seperti obligasi dan surat saham. Dasar hukumnya, sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah yang pertama, wesel. Diatur dalam buku 1, titel ke-6, bagian pertama sampai dengan ke-12 KUHD. Yang kedua ada surat sanggup diatur dalam buku 1, titel ke-6, dalam bagian ke-13 KUHD. Yang ketiga ada cek. Diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-10 KUHD. Yang keempat ada kwitansi atas tunjuk diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD. Jadi, pengaturan surat berharga itu semua ada di dalam buku 1 titel ke-6 dan 7 KUHD. Penggolongan surat berharga. Menurut isi perikatan dasarnya, menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan, yaitu ada surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, ada surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, dan surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang atau utang piutang. Surat berharga dalam lembaga keuangan yaitu yang pertama, surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank. Yang kedua, surat berharga pada lembaga keuangan bank, dan surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional. Surat berharga dalam KUHD ada wesel, ada cek, ada kwitansi atau promise atas tunjuk, saham, dan delivery order. Surat berharga di luar KUHD ada biljet giro, ada credit card, ada MCO, ada letter of credit, ada sertifikat deposito atau COD, dan sertifikat reksadana. Para pihak dalam surat berharga serta hak dan kewajibannya. Dalam penerbitan surat berharga, ada pihak yang berhutang, ada pihak yang berpiutang, dan pihak yang ditunjuk. Tujuan diterbitkannya selain sebagai bentuk surat berharga yang sesuai syariat, juga untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Pihak yang terkait dengan penerbitannya adalah ada pemerintah, ada perusahaan penerbit SBSN, ada Syariah Compliant Endorsement atau SCE, ada pemegang SBN atau investor. Sedangkan objek penerbitnya ialah barang milik negara dan dana transaksi SBSN. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.